Pertanyaan cara jalan yang bagus itu kayak gimana sih J? Wah, sampai sekarang masih suka gue dapet ini guys ya. Dan tahun lalu sebenarnya gue pernah bikin video cara jalan seperti model profesional. Nah, tapi di video kali ini gue akan bahas cara jalan daily sehari-hari ya, agar lebih enak dilihat dan memberikan vibes yang positif. So, welcome to Jalan's YouTube channel. Oke, cara jalan kita itu somehow menunjukkan kepribadian kita juga loh guys ya. Apakah kita seorang yang percaya diri? Apakah kita seorang yang humble? Atau bahkan kalau kita ini penuh dengan insecurity? Nah, itu bisa banget tuh kebaca dari cara jalan kita. Nah, kenapa gue tertarik untuk bahas soal cara jalan ini? Yang kesannya kok kayak penting-penting amat gitu ya. Well, karena gue berawal dari orang yang super minderan dan juga penuh insecurity guys. Dan ketika gue masuk ke modeling dulu, gue belajar juga tentang good posture, how to walk dan sebagainya. Dan itu sangat membantu banget buat gue pribadi untuk nge-boost my self confidence. So gue merasa ketika gue punya postur tubuh yang baik, cara jalan juga makin better, dan secara tidak langsung itu mengurangi insecurity gue. Dan gue berasa jadi lebih pede aja gitu. Kayak gue dapet support, vibes yang positif dari diri gue sendiri ya. So, well, let's start with the first tips. Yang pertama adalah postur tubuh kita. Ini udah fondasi awal banget untuk kita punya cara jalan seperti seorang gentleman guys ya. Jadi postur tubuh yang seperti apa J? Masalah yang paling mainstream, paling banyak adalah bongkok. Ya, bongkok nih. Yes, bongkok guys. Nah itu entah apa alasannya kenapa bongkok ya. Kalau gue dulu karena minder, gue paling tinggi di antara teman-teman gue zaman SD SMP, dan jadi gue minder aja gitu dan gue bongkok-bongkokin biar nggak terlalu tinggi gitu. Apalagi kalau zaman dulu upacara paling belakang tinggi kelihatan gitu ya kan. Jadi kayak kurang enak gitu, buat gue pribadi jadi agak minder pada masanya. Terus mungkin juga ada orang-orang yang bongkok karena pengaruh pekerjaan sehari-hari, ada yang duduk seharian di depan laptop ya kan, otomatis begini terus jadi leher maju, shoulder turun gitu. Ada juga yang mungkin kerjaannya angkat-angkat barang-barang yang berat dan sebagainya, banyak faktor. Nah ketika kita bongkok, nggak ada pilihan guys untuk melawan tubuh kita sendiri gitu. Setiap ingat kita bongkok, kita harus langsung benerin postur tubuh kita. Emang di awal tuh pasti akan berasa pegal dan capek. Well, tapi ya itu karena kita nggak terbiasa aja. Tulang kita udah terbentuk bongkok karena kebiasaan kita. Nah untuk itu makanya di masa muda ini masih nggak terlalu bermasalah sih. Tapi yang ditakutkan adalah nanti ketika kita semakin berumur, semakin tua, semakin mature, otot kita kan juga semakin melemah ya pastinya kalau kita nggak olahraga terus ya. Udah bongkok nggak olahraga, oh gimana tuh, bahaya banget tuh. Ya. Nah karena otot kita pasti semakin dewasa semakin lemah kalau nggak dilatih ya kan. Dan tulang kita juga semakin bongkok dan nggak punya sandaran yang kuat gitu, nggak punya fondasi yang kuat, nggak ada peningkatnya. Nah di sisi lain, bongkok itu juga nggak enak dilihat guys ya, dari sisi self confidence gitu. Dan ada dua bagian orang yang bongkok, yaitu pertama tadi gue bilang adalah kepala kita maju suka nunduk atau leher juga ya, ini nyambung kepala dan leher. Dan yang kedua adalah bahu kita yang meringkel ke depan seperti ini. Nah, bahu yang meringkel ke depan ini juga suka dialami sama wanita yang boobsnya besar, jadi nggak pede. Karena gue ada beberapa temen juga yang dia boobsnya besar, dia nggak pede jadi kayak meringkel gini gitu. Itu juga suka dialami sama mereka. Makanya banyak orang ya punya banyak cara untuk menutupi insecurity mereka gitu dengan meringkel bahu ke depan. Mungkin ketika keadaan tidak nyaman juga meringkel ke depan lagi gitu. Nah latihannya gimana? Well, I suggest you guys to go to gym. Latihan beban ya, gym, fitness. Karena dengan kita fokus latihan beban, itu akan memperkuat muscle kita, sudah pasti. Terus juga gerakan-gerakan nge-gym, itu akan bikin badan kita kembali ke posisi yang seharusnya. Kenapa? Karena gerakan-gerakan ketika kita nge-gym, itu menuntut bukan cuma kita kuat angkatnya aja guys ya, tapi juga gerakan yang tepat. Makanya gue juga suka bilang ke orang-orang, ke temen gue, kayak bukan masalah berat-beratan lo kalau nge-gym gitu. Tapi seberapa benar lo mengangkat atau melakukan gerakan itu gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi juga otomatis bentuk tubuh kita. Nah, kalau kalian nggak suka ke gym, ya bisa juga dengan melakukan stretching yang nge-stretch bahu dan juga punggung kita untuk tegak ya. Seperti ini contohnya guys.
friends. We could be good friends. We could be good friends, yeah. We could be good friends. 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 We could be Nah seperti itu ya guys, dan exercise selanjutnya kamu bisa tiduran di kasur setiap malam sebelum tidur tanpa bantal selama 10-15 menit. Jadi badan kita ini lurus dan kamu bisa rasain juga badan kita itu buat apa ya, dengan posisi tegap sejajar. Nah untuk shoulder, itu posisi yang tepat gimana sih? Kalau gue suka saranin untuk puter bahunya setengah lingkaran aja guys. Jadi misalnya bongkok begini, puter setengah, and then taruh. Nah inilah posisi yang normal ya. Dan jatuhkan, itu posisi yang menurut gue kayak pas untuk shoulder. Jangan ditegap-tegapin banget, diputar kayak sampai ke belakang. Ya ini jadi kayak aneh juga, jadi kayak kaku gitu ya. Jadi setengah diputar setengah, taruh. Inilah posisi shoulder yang menurut gue pas. Nah untuk kepala, jangan biasakan nunduk gitu ya. Apalagi kalau jalan sambil lihat handphone, kepalanya nunduk ke bawah begini. No, jangan ya, nanti nggak enak nih, bentuknya jelek gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya mau jalan sambil lihat handphone ya, usahakan leher kita ini tetap tegak, kepala kita nunduk seperti ini aja ya. Jadi handphone yang kita angkat mendekati ke kepala, jangan yang kepala yang mendekati ke handphone ke bawah seperti itu. Ini kebiasaan-kebiasaan simple yang kalian bisa pelajari, yang kalian bisa paksa di awal ya, karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini jarang orang yang melakukan exercise seperti ini. Gitu. Dan kalau gue seperti itu melakukan dulu, karena dulu gue bongkok banget guys. Lagi sering bongkok, tapi sekarang ya puji Tuhan sudah nggak terlalu bongkok ya. Karena sometimes gue juga masih suka kayak kebawa postur tubuh yang zaman dulu yang bongkok gitu, tapi udah nggak separah dulu kayak gitu. Gue masih, sampai sekarang gue masih kok kayak ketika gue inget bongkok, kayak gue tegakin seperti itu. Apalagi kalau olahraga capek kan pasti bawaannya pengen bongkok gitu, karena kebiasaan dari kecil ya. Oke. Dan semoga penjelasan gue ini mudah dimengerti ya guys ya. Kalau kurang bisa aja belajar langsung sama gue dan Ayu Gani di MDP. Modest Development Project, masyuk ya. Nah langsung aja kita masuk yang kedua adalah steps atau langkah. Nah selanjutnya langkah kita. Cara jalan cowok itu nggak satu line kayak seperti ini guys ya. Nggak, ini tuh untuk cewek gitu. Nanti bukannya cool malah jadi feminim. Karena kalau kita jalanin satu line seperti ini ya, itu otomatis pinggul kita itu pasti akan ngegol ya. Jadi jangan, kurang bagus. Jadi jalannya lurus aja seperti ini. Nih, lurus ya. Jadi jalannya begini guys, tuh. Berjajaran ya. Jangan one line. Nanti ngegol yang ada. Oke? Jadi jalan lurus aja. Dan hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah posisi kaki. Posisi kaki itu jangan nyerong guys ya, itu terlihat tidak semangat dan jadi kayak Wallace males gitu loh ya, nggak ada powernya. Jadi posisi kaki itu harus slightly lurus ke depan seperti ini, lurus seperti ini, bukan seperti ini. Jadi harusnya kayak gini. Next, langkahnya juga harus lebih panjang guys ya, nggak harus sih, cuman kalau lebih panjang itu akan memberikan vibes yang semangat dan juga powerful. Ini juga jadi cerminan percaya diri ya, kecuali kalau kalian lagi pergi rame-rame sama teman sama keluarga ya kan nggak mungkin kalian jalan cepet sendirian gitu. Tapi kalau kalian lagi jalan sendirian dengan langkah yang panjang itu kan memberikan vibes yang sangat positif ya, semangat dan juga powerful. And your self-confidence kayak boost up gitu ya. We could be good friends, yeah. We could be good friends. 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 And by the way guys, ada tambahan juga nih ya, untuk lengan itu nggak usah dipikirin ya, biarin aja lengan ini ngayun, mengalir aja gitu, nggak usah ditahan-tahan, biar nggak nge-swing lah, nggak usah disengaja juga biar nge-swing. Jadi basically ya kalian bisa belajar dari video-video professional model catwalk ya, professional model ya, dan tinggal dikurangin sedikit aja intensitinya untuk jalan keseharian. Seperti itu kurang lebih ya guys ya. Dan yang tips yang ketiga adalah eye contact.
seorang gentleman juga berani eye contact ya, eye contact, I see you. Jadi ketika kita berjalan, coba berani lihat ke depan dan perhatikan sekeliling kita gitu ya. Jangan nunduk terus ya. Hal ini juga bagus ketika kita berani eye contact ke sekeliling kita, karena pertama kita self cover, kita terlihat punya percaya diri yang bagus. Yang kedua adalah kita jadi lebih aware dan juga be present guys. Ini dia nih, ini permasalahan anak-anak saat ini ya. Kita terlalu sibuk dengan gadget, kayak even misalnya kayak kalian lagi jalan-jalan, lagi traveling, kayak terlalu sibuk dengan gadget, akhirnya nggak aware dengan apa yang di sekeliling kalian, atau juga kalian nggak be present, nggak ada di saat itu gitu loh. Jadi itu juga salah satu hal positif, kelebihan lainnya ya. Jadi itu dia pandangan mata kita kalau mau jalan terlihat bagus, yang kece, yang keren, lihatnya ke depan ya, ke depan seperti ini. Lihat aja kanan kiri, gitu. Perhatikan sekeliling kalian ya. Yang keempat adalah self confidence. Yes, ini hal selanjutnya tentang percaya diri yang harus kita usahakan guys untuk build lebih pede lagi. Karena sebagus apapun jalan kita ya, tapi kalau dari dalam kita nggak pede, vibes yang terpancar juga akan terasa insecurity yang kita punya itu. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini? Karena di dunia modeling kita ngomongin soal catwalk. Ada kok orang-orang yang catwalknya bagus gitu, tapi dia nggak merasa pede dengan apa yang dia pakai, misalnya baju yang dia bawakan gitu. Ya vibes-nya kelihatan banget gitu loh. Sebagus-bagusnya dia jalan, tapi kalau dari dalamnya nggak dari dalam tuh nggak terpancar kepedean dia, kenyamanan dia ya. Hasilnya yang keluar vibes yang orang-orang yang ngeliat dia jalan kurang juga gitu ya. Coba deh, seberapa sering sih kita kalau mungkin kalian lihat orang ya, padahal kita nggak kenal gitu, tapi kita udah bisa tahu aja gitu, wah kita bisa ngasih kalau orangnya itu kayaknya penuh dengan insecurity ya gitu. Dari gerak-geriknya kayak nggak pede, minder, bla 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 kayak gitu. Ya itu soal berbicara tentang self confidence yang bersumber dari dalam diri kita guys. So, how to gain our self confidence? Tips gue cuma satu guys, yaitu adalah level up ourself ya. Kita harus level up diri kita dari berbagai sisi penampilan kita, OOTD, outfit, looks ya kan, perawatan dan sebagainya, sisi knowledge kita, pengetahuan umum kita, and people skill kita, bagaimana kita ketemu orang, public speaking dan sebagainya. Karena ketika kita makin keisi diri kita ya, itu otomatis kepercayaan diri kita juga akan terus meningkat. Dan dari cara jalan kita itu bisa banget kelihatan vibes-nya guys. Jadi level up untuk nge-boost self confidence kita. Oke? Yang kelima adalah outfit. Of course, ini juga penting guys. Jangan sampai kita pakai outfit yang ngasal ya. Tetap aja orang akan ngelihat gak enak gitu. First impression dari apa yang lihat orang ya kan. Jadi soal outfit ini perlu diperhatikan juga secara langsung. Outfit yang kita pakai akan mengaruhi looks kita, bahkan juga vibes kita saat kita berjalan. Well, I'm done guys. Itu dia guys, 5 tips simple dari gua how to walk like gentleman, dan 5 hal ini I guess sangat berkesinambungan ya. Jadi karena ketika kita berjalan yang orang lihat adalah the whole package kita gitu. Bukan cuma baju kita aja, of course baju kita adalah first impression ya. Atau juga bukan cuma dari cara jalan kita. Jadi keseluruhan dari yang ada diri kita itu harus diperhatikan. Nah makanya kalau orang tanya gimana cara jalan yang bagus J, yang kayak gentleman J, ya itu dia 5 tips yang perlu diperhatikan dari gue. Dan balik lagi ada hal-hal yang kelihatan dan juga hal-hal yang nggak kelihatan seperti self confidence yang perlu kita perhatikan ya. Kalian juga bisa cek Instagramnya Model Development Project ya, MDP yang tadi gue sempet singgung-singgung sedikit yang gue masuk ya. Itu bukan cuma buat orang-orang yang mau jadi model aja sebetulnya. Tapi gue dan Gani pingin sharing based on our experience di modeling, ilmu-ilmu yang kita dapetin, di experience kita. Dan ilmunya bisa dipakai buat kalian, bisa dipakai banget untuk kehidupan sehari-hari walaupun nggak jadi model profesional ya. Ini sangat kepake banget untuk diri dan juga di pekerjaan kalian yang kita lakukan. Check it out guys dan follow ya untuk tahu kapan next batch yang akan kita buka. Well, hopefully it helps you guys, and if you like it, kindly to click like, share, and subscribe. And thanks for watching. See you next time. God bless you guys. friends,